Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas bab yang pertama di semester ini, yaitu pola bilangan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pola bilangan, yang kedua, mengidentifikasi pola konfigurasi objek, dan yang ketiga, menentukan penyelesaian masalah terkait barisan, bilangan, dan konfigurasi objek. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pertama perhatikan dulu gambar berikut ini. Di sini Ibu berikan 3 gambar. Nah, perhatikan dulu gambar yang pertama, ada bidak catur. Nah, jika kalian perhatikan, bidak catur ini membentuk suatu pola, yaitu hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, dan seterusnya. Kemudian untuk gambar yang kedua, gambar kedua ini ada gambar kue lapis. Nah, kue lapis ini dia juga punya pola, yaitu pola garis hijau, putih, pink, kemudian hijau lagi, putih, pink, seperti itu. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Gambar ketiga ini adalah kursi penonton pada lapangan sepak bola. Nah, perhatikan misalnya kalau kalian pernah ke lapangan sepak bola. Nah, kursi sepak bola itu kalau kita lihat itu dia dari barisan yang pertama yang di dekat lapangan sepak bola sampai barisan yang terakhir di atas itu, dia kursinya semakin ke belakang itu dia bertambah. Ya kan? Dia semakin ke belakang dia bertambah. Nah, pertambahannya ini teratur dia. Mungkin bisa bertambah 1 atau bertambah 2. Nah, misalkan seorang kontraktor, dia akan menyiapkan kursi penonton sepak bola dalam suatu lapangan misalnya. Nah, berapa sih kira-kira kursi sepak bola yang perlu dia siapkan? Nah, kursi itu bisa kita hitung. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan materi barisan bilangan. Nah, materi itu akan kita pelajari pada video ini. Yang pertama, kita pelajari dulu pola konfigurasi objek. Nah, perhatikan gambar-gambar lingkaran biru ini. Nah, gambar lingkaran biru ini bisa kita buat suatu konfigurasi objek. Kira-kira apa saja objeknya? Yang pertama, kita bisa bentuk apa ini? Coba kalian perhatikan, dari satu lingkaran, kemudian 4 lingkaran yang kita susun 2-2, kemudian 9 lingkaran kita susun 3 ke bawah, kemudian 3 ke atas, dan 16 lingkaran kita susun 4 di bawah, kemudian 4 ke atas. Nah, kira-kira kalau misalnya kita susun lagi selanjutnya itu nanti banyak bola biru yang kita butuhkan berapa kira-kira? Kalau misalnya di sini sudah 4 di bawah, berarti sekitar 5 ya. 5 bola biru mendatar, kemudian 5 bola biru yang ke atas. Nah, dia membentuk objek apa? Nah, ternyata dia membentuk objek persegi. Kalau kita perhatikan, ini sisinya, sisi bawahnya dan sisi tegaknya atau panjang dan lebarnya itu mempunyai panjang yang sama, sehingga dia menyerupai persegi. Maka barisan ini tadi kita sebut dengan barisan bilangan persegi. Yang barisan bilangannya yaitu 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita bentuk objeknya adalah apa ini? Coba kalian perhatikan. Ya, ini adalah membentuk persegi panjang, karena panjang dan lebarnya itu berbeda, ya kan? Di sini misalnya panjangnya 2, tingginya, lebarnya 1. Kemudian di sini panjangnya 3, lebarnya 2. Nah, maka dia membentuk suatu objek yang menyerupai persegi panjang. Maka barisan ini kita sebut dengan barisan bilangan persegi panjang. Yang barisannya ada 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Kemudian apalagi pola yang bisa kita bentuk? Nah, pola yang bisa kita bentuk objeknya yaitu, nah ini segitiga. Dia
susunannya menyerupai segitiga, maka barisan ini kita sebut dengan bilangan segitiga. Kenapa? Karena kalau kita susun 1 kemudian 2 dan 1 di atas ini, dia menyerupai segitiga seperti ini. Yang barisan bilangannya itu 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Nah, dari bola-bola lingkaran biru tadi kita juga bisa membentuk objek yang lain. Nah, silahkan kalian coba sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita mengenal pola bilangan. Tadi dari objek-objek yang tadi kita kan sudah memperoleh 1, 4, 9, 16, kemudian 2, 6, 12, 20, 1, 3, 6, 10. Nah, kira-kira dari bilangan-bilangan ini apakah dia membentuk suatu aturan atau pola? Nah, kalau kita perhatikan, dia ini tuh membentuk suatu pola. Misalnya 1 ini dari 1 kuadrat, 4 ini dari 2 kuadrat, 9 ini dari 3 kuadrat, dan 16 ini dari 4 kuadrat. Dia membentuk pola yang dia dikuadratkan. Kemudian yang ini kayaknya pertambahannya adalah 4, kemudian di sini ditambah 6, di sini ditambah 8. Dia membentuk pola yang dia tuh ditambah 2, ditambah 2, seperti itu. Kemudian ini juga sama, dia ditambah 2, kemudian ditambah 3, ditambah 4. Dia membentuk pola. Maka bilangan-bilangan atau barisan bilangan yang membentuk pola ini, dia kita sebut dengan barisan bilangan. Kemudian setiap bilangan yang pada barisan bilangan ini kita sebut dengan suku. 1 ini kita sebut dengan suku pertama, 3 ini kita sebut dengan suku kedua, 6 ini kita sebut dengan suku ketiga, seperti itu dan seterusnya. Dan suku ke n suatu barisan bilangan kita lambangkan dengan UN. Jadi kita lambangkan dengan UN. Oh iya, suku pertama itu kita tulis dengan U1. Suku kedua ini suku pertama. Kemudian U2 itu suku, berarti kita nulisnya adalah suku kedua. Dan suku ke N itu kita tulis dengan UN, itu suku ke N. Kemudian kita menentukan rumus suku ke N dari barisan. Nah, misalkan ini yang pertama 2, kedua 6, ketiga 12, keempat 20, lalu yang KN berapa kira-kira? Atau kalau ditanyakan yang ke-10, ke-5 berapa? Nah, kalian kan susah ya menjumlahkannya terus. Nah, ini ada rumus suku KN-nya. Rumus suku KN-nya dari barisan ini yaitu apa? Ini loh rumus suku KN-nya, yaitu UN sama dengan N kali N plus 1. Jadi kalau misalnya kita ditanyakan suku ke-10 atau barisan ke-10-nya berapa? Maka tinggal U10 sama dengan N-nya kita ganti 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 1 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 11, berarti 110. Begitu. Berarti suku KN nya adalah 110, berarti suku ke-10 nya adalah 110 kalau kita menggunakan rumusnya cepat. Tapi kalau kita jumlahin tadi satu-satu itu lama. Nah, dari mana rumusnya ini? Rumusnya itu dari ini loh. Misalkan U1 itu kan 2 itu sama dengan 1 dikali 2, kemudian U2 6 sama dengan 2 dikali 3 dan seterusnya. Nah, 1 kali 2 ini sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1, 2 dikali 2 ditambah 1. Nah, 1 ini kan sama dengan N-nya, 2 di sini juga kan sama dengan N-nya, maka ini sama aja dengan N kali ini juga sama dengan N kali dalam kurung N plus 1. Makanya rumusnya jadi UN sama dengan N kali N plus 1 atau N plus 1, seperti ini. Itu cara menemukan rumus suku KN dari suatu barisan. Nah, kemudian macam-macam pola bilangan. Ada banyak. Yang pertama ada pola bilangan persegi tadi yang sudah kita pelajarin di atas, yaitu ada 1, 4, 9, 16, 25. Maka rumus pola bilangannya itu adalah N kuadrat karena dia sama aja dengan dikuadratkan. Kemudian pola bilangan persegi panjang.
dia membentuk pola persegi panjang, yaitu barisannya 2, 6, 12, 20, 30 yang tadi kita pelajarin rumusnya dari mana, UN-nya ini rumusnya. Kemudian pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu dimulai dari angka 1, 3, 6, 10, 15. Maka rumus pola bilangannya adalah ini, UN sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Kemudian selanjutnya pola bilangan asli. Pola bilangan asli itu yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 atau bilangan asli. Maka rumus bilangan asli KN-nya adalah UN sama dengan N, ini rumusnya. Kemudian pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu adalah dimulai dari angka genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Maka rumus pola bilangan genap itu adalah UN sama dengan 2N. Dan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu terbentuk dari bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu dari 1, kemudian 3, jadi yang bilangan ganjil 5, 7, 9 dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil itu 2N-1. Kemudian ada barisan bilangan. Ada barisan bilangan Fibonacci. Barisan bilangan Fibonacci itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya itu setelah suku keduanya itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi contohnya gini, ini ada 1, 1, 2, 3, 5. Nah, pertama ibu sediakan 1,1. Nah, ini kenapa bisa jadi 2? 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1. Makanya dia jadi 2. Kemudian koma 3 ini dari mana? Dari ini loh, 1 ditambah 2. Makanya ketemunya 3 dari barisan kedua dan ketiga. Kemudian 5 dari mana? 5 ini berarti dari penjumlahan 2 sama 3. 2 ditambah 3 makanya ketemu 5. Begitu, jadi dia untuk suku ketiganya itu penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya gitu. Kemudian barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya berasal dari penambahan angka yang tetap dari suku sebelumnya. Contohnya di sini 1, 5, 9, 1, 5, 9. 1 ke 5 itu ditambah 4 jadinya 5. Jadi 9, 5 itu ditambah 4. Penjumlahannya sama 4. Maka dia adalah barisan aritmatika, ini rumusnya. Kemudian barisan geometri. Kalau barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya berasal dari perkalian yang sama dengan suku sebelumnya. 2, 4, 8, 16. Ini tuh dikali. 2 menjadi 4 tuh karena dia dikali 2. 4 menjadi 8 karena 4 dikali 2. Nah, perkaliannya ini tuh tetap, yaitu dikali 2. Begitu. Nah, dan rumus KN-nya adalah AR pangkat N-1. Nah, untuk barisan aritmatika dan barisan geometri ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian segitiga Pascal. Ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pola bilangan segitiga Pascal ini selalu dimulai dengan angka 1. Selalu dimulai dengan angka 1. Di sini kemudian 1, 1. Nah, 2 yang di sini diperoleh dari 1 ditambah 1. Maka ketemu 2. Kemudian kita mulai lagi dari 1. Nah, di sini juga kita mulai dengan 1. Kemudian 3 ini kita peroleh dari 1 ditambah 2. 3 di sini juga kita peroleh dari 2 ditambah 1 yang atas ini. 2 tambah 1. Kalau sudah kita tambahin 1, kita tambahkan 1 dan begitu seterusnya. Itu adalah segitiga Pascal. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Di sini yang pertama, tulislah 3 bilangan berikutnya dari barisan berikut. Nah, untuk menentukan 3 bilangan berikutnya, kita harus tahu dulu pola dari bilangan-bilangannya atau pola dari barisan bilangannya. Nah, 3 ke 5 ini kira-kira dia ditambah berapa? Ditambah 2. 5 ke 7 ditambah berapa? Ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Maka bilangan selanjutnya juga ditambah 2. Berarti berapa? 11. Ditambah lagi 2 berarti 13. Ditambah lagi 2 berarti 15.
Kemudian yang kedua, yang B2 358, kira-kira berapa sih bedanya? Ini di jumlah 1, ini ditambah 2, ini ditambah 3, maka selanjutnya ditambah berapa? Ditambah 4 dong, berarti 12. Ini berarti ditambah 5, berarti menjadi 17. Berarti ini ditambah 6 menjadi 23. Berarti barisannya berapa? 12, 17, dan 23. Kemudian 6, 8, 4, 2 ini bisa menjadi 16, 8, 4, 2. Maka ini berarti kira-kira diberapaan? Dibagi 2. 8 menjadi 4 juga dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Berarti selanjutnya juga dibagi 2. Nah, caranya gimana? Nah, 2 dibagi 2. Kalau pembagian itu harus kita balik menjadi perkalian 2 dikali. Nah, 2 ini kan sama aja dengan 2/1, maka dikali kita balik 2/1-nya ini menjadi 1/2, sama dengan berapa? Ini kita coret menjadi 1. Kemudian yang selanjutnya, berarti 1 ini kita bagi 2, sama dengan 1 kita kali dengan 1/2, sama dengan setengah. Yang selanjutnya berarti setengah kita bagi dengan 2, sama dengan setengah dikali 1/2, sama dengan 1/4. Maka bilangannya apa saja tadi? Berarti bilangan yang selanjutnya adalah 1, setengah, 1/4. Bilangan yang selanjutnya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Salinlah pola tersebut dan lanjutkan satu pola berikutnya. Oke, perhatikan pola dari gambar ini. Yang pertama ada satu segitiga. Yang kedua segitiganya bertambah lagi 1. Yang ketiga segitiganya bertambah lagi 1. Berarti pola selanjutnya segitiganya bertambah lagi 1. Berarti menjadi 4 segitiga. Seperti ini. Kira-kira bilangannya berapa aja? Ini 3, ini berarti menjadi 6, ini 9, berarti di sini menjadi 12. Nah, begitu. Nah, ingat, mathematics is not about numbers, equation, computation, or algorithms. It is about understanding. Jadi, matematika itu bukan tentang angka, bukan tentang pertanyaan atau soal, bukan tentang perhitungan atau bukan tentang algoritma, tapi matematika itu tentang pemahaman. Jadi matematika itu yang penting kalau kalian paham, kalian senang dulu dengan matematika, maka kalian akan bisa memahami matematika dan kalian bisa mengerjakan soal matematika. Begitu demikian penjelasan Ibu tentang pola bilangan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.